Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, 11 MIPA 1 akan mempresentasikan mengenai apa itu BEP, Break Even Point. Nah, di sini kita akan memperjelas lagi mengenai BEP, mulai dari analisisnya, manfaatnya, pengertiannya, dan lain sebagainya. Sebelum masuk ke presentasinya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Akmal Gani dari kelompok 1 absen 3. Nama saya Betara Angger dari kelompok 1 absen 9. Nama saya Faza absen 16. Nama saya Marisa absen 20. Nama saya Nazar absen 26. Nama saya Theodore Kerja Kusuma absen 35. Nah, yang pertama itu mengenai apa itu BEP, pengertiannya. BEP adalah break even point, adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian atau titik impas. Yang kedua ada analisis BEP. Analisis BEP adalah alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas. Artinya, usaha tersebut tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Suatu usaha dikatakan layak jika produksi lebih besar dari jumlah unit yang sedang diproduksi, dan BEP harga harus lebih rendah daripada harga yang berlaku saat ini. Dalam hal ini adalah usaha budidaya ikan konsumsi atau ikan lele. Lalu ada manfaat dari analisis BEP. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian modal atau investasi usaha dan mengetahui produksi minimal usaha yang menghasilkan atau menjual produknya agar tidak menderita kerugian. Analisis BEP sangat penting saat membuat usaha agar tidak mengalami kerugian. Selanjutnya itu ada manfaat secara umum menghitung BEP usaha pembenihan ikan konsumsi. Yang pertama itu sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil dari BEP. Yang keempat, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang terakhir, menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tetap konstan pada berbagai tingkat output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Biaya ini tidak terpengaruh oleh fluktuasi sesaat dalam tingkat aktivitas organisasi. Walaupun biaya ini tetap dan konstan, bukan berarti bahwa biaya ini tidak akan berubah di masa depan. Biaya ini cenderung tidak dapat diubah di dalam jangka pendek. Lalu, ada biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap atau biaya variabel adalah biaya yang berubah dengan perubahan kuantitas output yang dihasilkan. Biaya ini secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat aktivitas perusahaan. Biaya ini bervariasi dengan variasi volume, yaitu ketika ada peningkatan dalam produksi, biaya variabel ini juga akan meningkat secara proporsional dengan persentase yang sama. Jadi, ketika tidak ada produksi, maka tidak akan ada biaya ini. Lalu kemudian ada harga jual. Harga jual sendiri adalah sejumlah kompensasi, uang ataupun barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. Perusahaan selalu menetapkan harga produk dengan harapan produk tersebut laku terjual dan boleh memperoleh laba yang maksimal. Menaksir harga jual terdapat 3 pendekatan biaya. Yang pertama ada penetapan harga biaya plus atau cost plus pricing method. Biaya total plus margin sama dengan harga jual. Contoh sederhananya misalnya pada usaha ikan lele yang mendapatkan pesanan 100 ekor.
Biaya yang dibutuhkan untuk membudidayakan ikan lele tersebut dihitung mencapai 275.000 dengan perincian yang pertama biaya pakan dan vitaminnya Rp75.000, kemudian biaya bibitnya Rp100.000, biaya wadah dan lain-lain Rp100.000. Jika menginginkan laba sebesar 20%, maka harga jual 100 gelas adalah Rp275.000 ditambah 20% dikali Rp275.000 sama dengan Rp400.000 ditambah Rp55.000 atau jadinya Rp455.000. Dengan demikian harga setiap ekor dijual Rp4.550. Selanjutnya yang kedua, penetapan harga markup atau markup pricing method. Dalam hal budidaya ikan benih ikan, penetapan harga jual ini biasanya dilakukan oleh pedagang benih ikan yang memperoleh pasukan benih dari pembudidaya ikan. Sehingga lebih sederhana, misalnya pedagang benih ikan di pasar Tukulakan benih ikan lele di pembudidaya seharga Rp25.000 per kilogram. Kemudian ingin mendapatkan keuntungan Rp5.000 per kilogram, maka harga jual benih ikan lele tersebut menjadi Rp35.000 per kilogram. Selanjutnya yang ketiga, penetapan harga break even atau break even pricing method. Berdasarkan perhitungan ini, usaha akan mendapatkan laba jika penjualan di atas titik impas atau break even point, dan rugi jika penjualan di bawah titik impas atau break even point. Sekian dari kelompok kami. Sampai di sini kita udah mulai mengerti apa itu BEP, terus juga cara menghitungnya, terus juga manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Kiranya kelak kita dapat menerapkan sistem BEP ini dalam kehidupan kita. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.